Sobat YouTube, saat ini pada di dalam sebuah Honda BR-V tahun 2016 tipe E-CVT Prestige. Dari tipenya kita bisa ketahui bahwa transmisi dari BR-V ini adalah CVT ya. Untuk BR-V ini sendiri dari awal kelahirannya di tahun 2015 di Indonesia memiliki dua jenis transmisi, yaitu manual transmission dan CVT. Untuk CVT ini adalah tipe tertingginya, E-CVT Prestige. Di tahun 2016 harganya kurang lebih 260 jutaan. BR-V ini memiliki mesin yang sama dengan Jazz dan Mobilio 1500 cc. Namun ada Honda melakukan engine management sehingga mesin yang sama ini dapat menghasilkan kecepatan yang lebih baik dibanding Mobilio dan Jazz, karena bobot dari BR-V ini lebih dibanding Mobilio dan Jazz. Oke. Selain itu, BR-V ini juga hasil pemekaran dari Mobilio seperti kita ketahui, yaitu MPV, dan Mobilio juga hasil pemekaran dari Brio, yaitu small car. Jadi dapat diartikan bahwa mobil ini sudah mengalami dua kali pemekaran, yang awalnya hanya Brio yang bisa dikatakan small car atau city car, dikembangkan menjadi BR-V yaitu MPV 7-seater, lalu dimekarkan lagi menjadi mini SUV yaitu BR-V. Ya, inilah BR-V, hasil dua kali pemekaran dari Brio dan Mobilio, dengan mesin yang sama dengan Mobilio dan Jazz. Dan kita harus akui, saya pribadi minimal mengakui, bahwa Honda berhasil melakukan perubahan dari Mobilio yang menurut saya terlihat sedikit lebih feminim ke arah BR-V yang lebih kelihatan tangguh dan tampan. Di tahun 2015 saat kelahirannya ini, untuk kompetitor dari BR-V ini hanya ada Toyota Rush dan Daihatsu Terios yang sudah lahir lebih dulu. Kalau saya nggak salah sekitar tahun 2008 dia pertama keluar. Kalau salah tolong direvisi ya di kolom komentar. Nah, bagaimana pembahasan kita lebih lanjut tentang eksterior dan interior dari Honda BR-V ini? Saksikan terus tayangan ini. Namun sebelumnya mohon klik subscribe dan tombol jempol ke atas agar kami lebih kreatif ke depannya dalam membuat konten-konten mengenai mobil ataupun motor ataupun kendaraan yang bisa kita gunakan sehari-hari. Terima kasih. Baik Sobat YouTube, ini adalah penampakan eksterior dari Honda BR-V. Dari samping masih terlihat di bagian pintu-pintu guratan dari Honda Mobilio. Namun, dari bagian depan sudah tidak ada lagi tampilan Mobilio, karena ini terlihat lebih sangar, dengan headlamp yang sudah menggunakan LED proyektor halogen, namun untuk sen masih menggunakan bohlam biasa. Untuk grill bernuansakan chrome, namun ada bagian hitam yang bermotif sarang tawon. Begitu juga di bagian fog lamp ada motif sarang tawon dengan list berwarna chrome. Di bagian bawah bumper terdapat bumper guard berwarna silver. Di bagian samping tampak fender hitam yang membuatnya tampak lebih gagah, dengan velg racing ukuran 16 berwarna hitam chrome dan ban dengan ukuran 195/60R16. Di bawah pintu terdapat side skirt berwarna silver yang sama dengan pada bumper guard, dan juga terdapat list chrome di bagian bawah pintu. Di bagian spion terdapat sen LED, dan di handle-handle pintu sudah dilapisi chrome. Untuk di bagian belakang belum menggunakan rem cakram, namun di bagian depan sudah menggunakan rem cakram. Ke bagian atas tampak terlihat ada roof rail, sehingga terlihat lebih tinggi dan sportif. Begitu juga spoiler dari samping terlihat begitu sportif. Ke bagian belakang terdapat bumper guard juga berwarna silver. Bagian plat juga terdapat krum-kruman.
dengan emblem BRV yang simple, emblem Honda juga simple, dan emblem tipe yang juga terlihat simple. Untuk lampu belakang juga sudah menggunakan LED. Ya, ini tipenya CVT Prestige. Sekarang kita beralih ke bagian interior dari Honda BRV. Untuk pembukaan bagasi belakang masih menggunakan handle seperti biasa. Belum otomatis, belum pencet-pencetan. Ya, inilah bagasinya. Cukup luas, dan ini tempat dongkraknya. Tersimpan rapi. Bagasi cukup luas untuk membawa 2 koper besar atau 1 koper besar plus 2 koper sedang. Jika bangku di row ketiga kita lipat, maka kita akan mendapatkan ruang bagasi yang sangat luas. Ya, sangat luas. Bahkan jika saya tidur melingkar di situ masih bisa. Tapi nggak perlu dicoba lah ya. Baik Sobat YouTube, saat ini kita ada di row ketiga dari Honda BRV. Untuk orang dewasa, apalagi seukuran saya, tinggi 178, berat 100 lebih banyak, di row ketiga tidak nyaman karena legroom 0, namun headroom masih oke, dan masih ada sandaran kepala yang membuat kita sedikit lebih nyaman ketika ngantuk, jadi bisa sedikit ya merem-merem dikit lah. Di bagian sisi kiri dan kanan itu terdapat cup holder, dan ada masing-masing ada satu kotak kecil seukuran kurang lebih untuk iPhone 5 masuk lah ya, atau power bank kecil, dan masing-masing ada speaker. Untuk paha juga tidak tersangga dengan baik oleh jok di row ketiga ini. Jadi kalau untuk orang dewasa, maaf ada motor lewat, jadi untuk orang dewasa tidak nyaman, namun kalau untuk anak SMP masih oke lah di row ketiga. Selanjutnya kita coba di row kedua. Bagaimana untuk orang dewasa seukuran saya ada di row kedua? Kita coba. Ya, saat ini kita sudah ada di row kedua dari Honda BRV. Untuk posisi duduk cukup nyaman, headroom luas, begitu juga dengan legroom. Legroom masih jauh sekali, bahkan kita bisa sedikit masukkan kaki kita ke kolong bangku depan sehingga bisa sedikit selonjoran. Dan ada headrest yang bisa kita atur tinggi rendahnya. Begitu juga dengan joknya bisa kita atur reclining hingga sedikit rebah. Jadi kalau dalam perjalanan jauh kita lelah bisa istirahat sejenak. Lalu untuk di bagian door trim, plastik, tidak ada fabric sama sekali, namun ada tempat yang bisa kita jadikan armrest, dan ini tengah nggak bisa kita jadikan armrest sehingga hanya bagian kiri aja untuk posisi kiri dan bagian kanan untuk posisi kanan. Sedangkan untuk posisi duduk di row kedua ini cukup 2 orang aja, atau 2 orang plus 1 anak kecil, karena headrest juga cuma ada 2. Jadi untuk dikatakan ini 7 seater enggak, ini cuma bisa 6 penumpang plus 1 anak kecil untuk di row kedua bagian tengah. Baik, itulah penilaian saya terhadap row kedua dari Honda BRV. Sekarang kita coba untuk row utama dari Honda BRV ini. Ya, sekarang kita sudah ada di row pertama dari Honda BRV. Kita bahas tentang row pertama ini, sekalian kita sedikit test drive tentang Honda BRV ini. Ya, pertama seperti mobil lainnya, ini ada posisi untuk maju mundurin bangku, juga ada reclining di masing-masing bangku bagian depan. Di setir, yang saya sangat sukai di sini sudah ada tombol untuk pengaturan dari audio, sehingga kalau di dalam mengendarai ingin ganti lagu, ingin ganti channel radio, atau ingin mengecilkan atau membesarkan volume, kita tidak perlu ke center dari dashboard ini, tapi cukup dari steering aja. Di sisi kiri dan kanannya sama seperti mobil biasanya, ada pengatur lampu sebelah kanan, dan sebelah kiri ada pengatur dari wiper depan dan belakang. Untuk AC, untuk blower belakang ada ya.
Untuk di depan ada 4 kisi-kisi AC, paling kanan untuk driver, paling kiri untuk menumpang, depan bagian kiri, dan di tengah bisa diatur ke kiri ke kanan mana yang lebih butuhkan atau ke arah belakang. Untuk pengaturan AC sudah terlihat modern untuk di kelasnya, karena sudah digital ya. Tombol-tombol semua tidak ada putar-putaran, satu-satu untuk mengatur volume dari AC ataupun freon itu ada di kiri dan kanan dari pengaturan digital ini tersebut. Lalu ada tombol on off, ada tombol pemilihan hanya di bagian sini blowernya yang keluar AC atau dari atas dan dari bawah ke kaki. Lalu ada maksimum cool atau ada pilihan AC ini untuk angin doang atau dengan pendingin. Ya seperti itu, dan di sebelah sini ada tombol hazard yang seperti saat ini sedang kita pencet sehingga dia bunyi tak-tuk terus. Di sebelah kanan di bawah kisi-kisi AC ada lubang untuk kita bisa naruh e-tol. Di bawahnya ada beberapa pencet-pencetan, namun hanya ada 1 pencetan dan 3 pencetannya, tidak ada tombol lainnya. Namun yang bulat ini sepertinya untuk engine start stop engine ya, kalau dia sudah keyless, jadi nggak perlu pakai ini lagi, tinggal pencet. Namun di tahun 2016 ini tombol ini belum ada. Lalu untuk head unitnya sudah monitor kurang lebih ini 5 in atau 6 inch ya. Dan kelebihannya dari monitor ini, dari radio ini, dia ada teknologi nano. Kalau kita pencet teknologi nano ini, maka dia berfungsi untuk menyegarkan udara. Katanya sih partikelnya bisa membuat kita awet muda. Tapi kita nggak bisa klaim itu dalam waktu singkat karena pasti untuk pemakaian jangka waktu lama. Di sebelah kiri depan penumpang bagian depan itu ada tempat penyimpanan yang cukup besar ya. Di atas ini juga ada sun visor yang ada cerminnya. Begitu juga di sini ada sun visor. Di tengah ada spion yang bisa untuk night vision atau untuk siang. Di tengahnya lagi ada lampu ya. Untuk speedometer terbagi 3 bulatan kiri dan kanan agak kecil, di tengah lebih besar dengan top speed tertulis 180, sebelah kiri ada RPM, dan posisi transmisi kita ada di PRNDS ataupun L ya. Di sebelah kanan itu ada ampere bensin dan ada MID untuk melihat kilometer, jam. Ada juga untuk pengaturan melihat konsumsi bahan bakar. Ya, itu yang terdapat di dashboard ini. Oh ya, di bawah sini juga ada tempat penyimpanan yang ya lumayan besar, mungkin naruh HP. Ke bawahnya lagi ada power outlet untuk charger. Di sini ada 2 buah cup holder. Untuk di pintu bagian driver, selain ada bukaan pintu dan kunci, ada di armrestnya itu ada central lock, window lock, juga ada control power window untuk 4 pintunya, namun yang auto hanya di bagian driver. Lalu ada tombol untuk retract dari spion, jadi kalau kita sampai di parkiran sebaiknya ditutup, gitu kan. Ya itu aja sih yang ada di cockpit dari Honda BR-V ini, dan tetap ada handle untuk tangan di atas bagian driver. Biasanya nggak ada, biasanya cuma 3 di bagian penumpang depan bagian kiri dan penumpang tengah kiri dan kanan. Oh ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan airbag di bagian setir dan di bagian depan kiri. Oke, kita coba jalan. Untuk BR-V ini udah ada eco mode, jadi kalau kita mau lebih hemat bahan bakar ya eco mode aja. Lihat kalau tombol eco-nya nyala berarti bahan bakar cukup irit. Tarikannya lumayan, ada tarikannya, remnya juga lumayan oke.
karena rem depannya cakram namun belakang masih tromol. Untuk AC dingin. Untuk audio walaupun ini masih standar tapi ini udah oke, namun kita tidak perlu coba untuk audionya ya, percaya aja kalau ini oke. Karena memang menurut saya ini udah oke. Udah untuk kualitas standar ini udah bagus dengan 6 speaker, di depan 2, di pintu tengah 2, dan di paling belakang 2. Jadi untuk audio oke. Untuk setir ini belum teleskopik tapi udah tel steering, jadi bisa diatur tinggi rendah dari setirnya. Baik sobat YouTube, itu saja pembahasan kita tentang Honda BR-V 2016 tipe E CVT Prestige. Jangan lupa, jika Anda baru saja menonton ini adalah video pertama dari channel YouTube kami, saksikan juga video-video kami yang sebelumnya di channel YouTube kami. Dan untuk sobat YouTube yang belum klik tombol subscribe dan like, mohon klik untuk tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Mohon kritik dan saran dituliskan di bawah kolom komentar yang tersedia. Dan perlu kami informasikan, seluruh tayangan yang sampai saat ini kami tayangkan, kami lakukan ini secara pribadi. Kami tidak bekerja sama dengan pihak manapun, dengan branding manapun. Sehingga ini adalah murni pengalaman dari merasakan kendaraan-kendaraan yang saya bahas di video-video yang saya tayangkan. Sekali lagi, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat.